Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Febriani dari semester 3A. Di sini saya akan mereview jurnal hukum pidana lanjutan yang berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang, Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Banten menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang telah ditulis oleh Asnawi dari Universitas Bina Bangsa dan Aji Mulyana dari Universitas Islam Bandung. Pilkada secara langsung pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kemudian setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Pasal 1 angka 4 yang menentukan bahwa pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Pemilu Kada. Pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2017 adalah Provinsi Banten. Terdapat dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar pada pemilihan gubernur, yaitu calon petahana Rano Karno mencalonkan diri bersama Embai Mulya Syarif dengan didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan. Pilkada di Indonesia masih kental dibersamai politik uang. Membagi-bagikan uang maupun barang pada calon pemilih untuk memenuhi keputusan masyarakat agar memilih calon kepala daerah tersebut dalam pemilu. Praktek politik uang merupakan praktek yang sangat bertentangan dengan nilai demokrasi. Praktek politik uang ini telah hadir di zaman Orde Baru, tetapi sampai saat ini masih banyak hambatan untuk menciptakan sistem pemilihan yang benar-benar bersih anti politik uang. Praktek politik uang ini sungguh misterius karena sulitnya mencari data untuk membuktikan sumber praktek tersebut. Namun ironisnya, praktek politik uang ini sudah menjadi kebiasaan dan rahasia umum di masyarakat, bahkan para pemilih justru menantikan datangnya pemberian dari calon kepala daerah atau tim suksesnya. Dari pasal 187A telah jelas mengatur bahwa setiap orang, siapapun itu baik calon kepala daerah yang bersangkutan, tim sukses, anggota partai politik, atau siapapun yang melakukan pelanggaran tindak pidana politik uang dengan sengaja melakukan dan memberikan imbalan uang dan materi lainnya, dikenakan sanksi pidana berdasarkan pelanggaran yang dilakukan. Pasal tersebut juga mengancam kepada para pemilih yang dengan sengaja menerima pemberian baik uang atau barang maupun janji. Pengawas yang tidak profesional dalam menjalankan penegakan hukum pada saat mulai dari masa kampanye sampai hari pelaksanaan pemilihan, kurangnya koordinasi antara Bawaslu atau Panwaslu dengan kepolisian kurang berjalan dengan baik. Secara yuridis formal, ketentuan yang sering dianggap sebagai norma politik uang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pasal 187A. Sebagaimana yang disebutkan dalam tugas dan fungsi panitia pengawas pemilihan kepala daerah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam melaksanakan pemilihan bila terjadinya pelanggaran baik dalam masa kampanye, masa tenang, dan pemilihan Panwas harus bertindak memberikan teguran dan memproses pelanggaran. Bila cukup bukti pelanggaran tindak pidana, Panwas wajib melaporkan ke polisi agar diproses lebih lanjut sesuai aturan hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.